Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 231157886 dari kelas Big Data dan Data Mining 5. Nah, pada kesempatan ini, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah ini. Nah, pada studi ini, saya membangun sebuah model predictive analytics menggunakan pendekatan regresi untuk memprediksi performa akademik siswa. Dataset yang digunakan adalah student performance dataset yang bersifat public. Dataset ini berisi data terkait aktivitas belajar siswa seperti jumlah belajar, nilai sebelumnya, jam tidur, serta latihan soal dan keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi performance index, yaitu indikator performa akademik siswa, berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya apa saja sih atribut dataset yang digunakan? Nah, atribut yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hours studied, yaitu jam belajar oleh siswa, previous score, yakni nilai sebelumnya, nilai sebelum performance index, yang extracurricular activity, ini apakah seorang siswa itu mengambil ekskul atau tidak. Nah, sleep hour ini adalah jam tidur. Nah, untuk sampel question paper practice ini seperti PR, berapa banyak PR yang dikerjakan oleh seorang siswa atau berapa banyak latihan yang dikerjakan sebelum ujian akhir ini performance index. Nah, untuk terakhir ada performance index-nya itu sendiri, yakni nilai yang akan kita prediksi. Nah, selanjutnya ada performance index, ini adalah nilai yang akan kita prediksi atau variable target. Nah, setelah kita melihat apa saja atribut yang di dalam dataset ini dan import library-nya pertama-tama ya, saya kelupaan untuk menyebutnya. Nah, selanjutnya kita harus mengecek missing value pada dataset. Nah, ini dataset yang saya ambil memang tidak ada missing value di dalamnya, jadi benar-benar bersih. Nah, selanjutnya ada ADA in exploratory data analysis dan visualisasi data. Yang pertama ada distribusi target. Nah, ini dilakukan visualisasi distribusi performance index, ini nilai akhir dari siswa untuk melihat sebaran nilai performa siswa. Ini kita bisa melihat data di sini cukup seimbang. Jadi range siswanya beragam ya. Mulai dari nilai 20, saya sedikit karena mungkin murid yang kurang dalam akademiknya hanya sedikit, yang nilai yang 80 ke atas juga sedikit, orang yang tinggi akademiknya sedikit, yang banyak itu nilai-nilai di pertengahan, nilai 40 ke 60 atau 70. Nah, selanjutnya ada hubungan previous score dan performance index. Visualisasi ini atau scatter plot ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif. Ini hubungannya tidak kacau, berupa sebuah grafik linear. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan berarti siswa dengan nilai sebelumnya yang lebih tinggi cenderung memiliki performance index yang lebih baik pula. Ini mereka belajar dari kesalahan yang lalu gitu ya. Nah, selanjutnya ada hour studied versus performance index. Ini menunjukkan bahwa jam belajar itu sebenarnya penting, cuma tidak terlalu penting. Ini terlihat datanya naik, cuma naiknya itu nggak terlalu ekstrem, jadi atribut ini tidak terlalu mempengaruhi terhadap atribut target kita, ini performance index. Selanjutnya ada hubungan antara extracurricular activity dan nilai performance index-nya. Ini menunjukkan bahwa tidak terlalu berpengaruh. Ini hanya berbeda sedikit saja. Hal ini menunjukkan bahwa atribut ini tidak terlalu berpengaruh kepada atribut target kita. Nah, selanjutnya ada heatmap-nya itu sendiri yang biar kita bisa melihat lebih jelas. Karena target kita ada performance index, lebih baik kita memperhatikan bagian ini saja, yang di bagian kanan sekali atau bagian bawah. Ini bisa terlihat bahwa
atribut yang paling berpengaruh adalah previous score. Ini menunjukkan bahwa memang mahasiswa yang nilainya tinggi, setelah itu bakal tinggi lagi. Jadi memang nilainya itu bakal meningkat gitu. Nah, dari heatmap korelasi ini dapat dilihat bahwa previous score memiliki korelasi paling kuat terhadap performance index. Nah, selanjutnya ada pemodelan datasetnya ini. Pertama ada encoding data kategorikal supaya yang kategorikal bisa bernilai numerik. Nah, untuk menentukan extendnya ini, kita tentukan target atributnya adalah performance index. Nah, selanjutnya ada split data. Ini kita membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini kita membaginya dengan rasio 80-20, sehingga performa model dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, yang terakhir ada evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan MAE, MSE, dan RMSE. Nah, nilai MAE ini menunjukkan rata-rata selisih antara hasil prediksi dan nilai aktual, sedangkan RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi performance index dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil dan masih dapat diterima. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor seperti nilai sebelumnya, yakni previous score, memiliki pengaruh yang cukup besar signifikan ya terhadap performa akademik siswa. Sedangkan atribut lainnya seperti jam belajar, apakah seorang siswa ini mengikuti ekstrakurikuler atau tidak, maupun jam tidur, ia berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak akan sebesar previous score di dalam penelitian ini menggunakan dataset ini. Nah, demikian presentasi project ujian akhir semester saya di dalam mata kuliah Big Data dan Data Mining ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.